Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video saya ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan PPG-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan UP. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Soal nomor 31. Proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian autentik dalam kurikulum 2013, pelaksanaannya berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten pada tingkat kelas selama dan setelah kegiatan pembelajaran dinamakan A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Penilaian berbasis kelas, D. Evaluasi, E. Tes. Jawabannya adalah A. Pengukuran. Soal nomor 32. Keberhasilan seorang guru melaksanakan proses pembelajaran di kelas, salah satunya dinyatakan bahwa peserta didiknya telah melalui proses ketuntasan dalam belajar atau telah mencapai KKM. Kriteria ketuntasan minimal KKM dalam konsep kurikulum 2013 apabila A. Ranah sikap harus baik, pengetahuan dan keterampilan di atas 2,66. B. Ranah sikap harus baik, pengetahuan dan keterampilan di atas 2,66. C. Keterampilan harus di bawah 2,66. D. Pengetahuan dan keterampilan di atas 2,66. E. Pengetahuan harus di bawah 2,66. Jawabannya adalah D. Pengetahuan dan keterampilan di atas 2,66. Soal nomor 33. Ibu Aisyah melaksanakan evaluasi pembelajaran tentang menyantuni anak yatim dengan cara menugaskan peserta didik membuat gagasan tentang menyantuni anak yatim di sekitar tempat tinggal mereka. Tindakan Ibu Aisyah tersebut dapat mendorong berkembangnya berpikir tingkat tinggi dimensi A. Mengevaluasi, B. Menganalisis, C. Mengaplikasi, D. Mencipta, E. Memahami. Jawabannya adalah D, yaitu mencipta. Soal nomor 34. Hari akhir adalah hari di mana umat manusia mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan balasan kenikmatan di surga, sedangkan orang yang ingkar dan berbuat maksiat kepada Allah akan mendapat siksa yang amat pedih di neraka. Bagaimana sebaiknya orang yang beriman kepada hari akhir berperilaku? A. Meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah diutus untuk mengingatkan umat manusia akan datangnya hari kiamat. B. Meyakini bahwa akan adanya kiamat itu sudah tertulis di dalam kitab-kitab Allah. Baik yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C. Kita yakin bahwa hidup di dunia tidak lain hanyalah permainan dan tipuan belaka. Oleh karena itu tidak boleh tertipu dunia. D. Mempersiapkan diri untuk menghadapi akan datangnya hari kiamat dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. E. Berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan dengan menerapkan pola hidup disiplin sepenuhnya
contoh soal tersebut memenuhi level kognitif berpikir tingkat tinggi? A. Mencipta, B. Menganalisis, C. Mengevaluasi, D. Mengaplikasi, E. Memahami. Jawabannya adalah B. Menganalisis. Soal nomor 35, penilaian harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya atau sahih. Artinya, adanya kesesuaian alat untuk dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Apabila alat ukur tidak memiliki kesahihan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang masuk juga salah dan kesimpulan yang ditarik juga menjadi salah. Persyaratan penilaian tersebut disebut A. Valid, B. Transparan, E. Komprehensif, D. Reliable, E. Konsisten. Jawabannya adalah A, yaitu valid. Soal nomor 36. Seorang peserta didik dites dengan 3 soal dalam bentuk uraian. Masing-masing soal diberi bobot sesuai dengan tingkat kesukarannya, yaitu bobot 5 untuk soal yang sukar, 4 untuk soal yang sedang, dan 3 untuk soal yang mudah. Tiap-tiap diberikan skor X dengan rentang 1 sampai 10 sesuai dengan kualitas jawaban yang betul. Langkah selanjutnya adalah A. Skor X yang dicapai oleh setiap peserta didik dikonversi menggunakan skala 11. B. Skor X yang dicapai oleh setiap peserta didik dikonversi menggunakan skala 5. C. Skor X yang dicapai oleh setiap peserta didik langsung dijumlahkan. D. Skor X yang dicapai oleh setiap peserta didik dikonversi menggunakan skala 9. E. Skor X yang dicapai oleh setiap peserta didik dikalikan dengan bobot setiap soal. Jawabannya adalah E, yaitu skor X yang dicapai oleh setiap peserta didik dikalikan dengan bobot setiap soal. Soal nomor 37. Peserta didik kelas 7 di salah satu sekolah, hampir sebagian besar peserta didiknya tidak bisa baca tulis Al-Quran. Pak Sobirin sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI merasa berkewajiban untuk mengajari mereka meskipun di luar jam pelajaran. Upaya yang dilakukan adalah mendrilkan bacaan-bacaan Al-Quran secara benar sesuai dengan makhrijul huruf. Metode drill termasuk ranah psikomotorik level A. Keharmonisan, B. Mencipta, C. Keterampilan gerakan dasar, D. Kemampuan perseptual, E. Gerakan refleks. Jawabannya adalah E. Gerakan refleks. Soal nomor 38. Andrianto mengikuti pembelajaran fikih KKM yang harus dicapainya 75. Sementara Andrianto nilai harian 1 pada KD 3.1 baru bisa mencapai KKM 55. Hal ini disebabkan ada di antara soal-soal belum bisa mereka jawab dengan baik dan benar. Setelah Andrianto mengikuti pembelajaran remedial memperoleh skor 86. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan skor pada KD 3.1, Andrianto artinya A. Andrianto sudah mencapai KKM, akan tetapi harus mengulang terlebih dahulu semua KD yang ditawarkan. B. Andrianto sudah mencapai KKM, akan tetapi tidak perlu mengulang proses pembelajaran KD 3.1. C. Andrianto sudah mencapai KKM, pada proses pembelajarannya tidak perlu diulang. D. Andrianto sudah mencapai KKM, akan tetapi harus mengulang pada KD 3.1 saja dengan menjawab soal-soal yang diberikan.
Andrianto sudah lulus akan tetapi tidak perlu melakukan proses pembelajaran, cukup diberikan nilai 86. Jawabannya adalah D, yaitu Andrianto sudah mencapai KKM akan tetapi harus mengulang pada KD 3.1 saja dengan menjawab soal-soal yang diberikan. Soal nomor 39. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan pendidik dan peserta didik. Hal ini dapat diketahui melalui pencapaian nilai KKM. Bagi yang sudah mencapai KKM, dapat ditindaklanjuti dengan pengayaan. Pembelajaran remedial dapat dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran remedial yang benar adalah A. Dimulai dengan pemberian nilai kepada peserta didik. B. Dilakukan setelah berakhirnya pembelajaran. C. Dimulai dengan pemberian materi pembelajaran. D. Dilakukan oleh wakil kepala sekolah. E. Dilakukan oleh kepala sekolah. Jawabannya adalah C. Dimulai dengan pemberian materi pembelajaran. Soal nomor 40. Penelitian tindakan kelas disingkat PTK atau Classroom Action Result adalah bentuk penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Dilakukan dengan A. Tujuan utama PTK memecahkan masalah nyata dan tidak untuk pengembangan profesi. B. Pada dasarnya diutamakan untuk kepentingan lembaga. C. Adanya partisipasi dari peneliti dalam suatu program. Ada tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas program. Adanya tindakan untuk meningkatkan program. D. Tidak diperlukan refleksi oleh pelaku tindakan karena dilakukan sendiri. E. PTK pada dasarnya tidak bisa dilakukan di luar kelas. Jawabannya adalah C. Adanya partisipasi dari peneliti dalam suatu program. Ada tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas program. Adanya tindakan untuk meningkatkan program.